warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataka Jaza Aknawida dari Prodi D3 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri dengan NIM 30719001. Saya akan memberikan konseling kepada Ibu Nifas dengan keluhan anemia berat, Ibu mudah merasa lelah, Ibu mudah merasa cemas, Ibu merasakan pusing pada kepala, jantung Ibu mudah berdebar, dan juga Ibu sering merasakan sesak nafas ketika beraktivitas. Serta kondisi psikologis lainnya, Ibu merasa tidak berguna dan juga Ibu merasa sedih karena setelah dia melahirkan dia justru tidak bisa beraktivitas dan juga menghalangi komunikasi antara ibu dan juga bayi. Serta setelah melahirkan ibu merasakan kondisi tubuh ibu menurun, tapi tidak ditemukan gejala ibu perdarahan waktu ibu melahirkan. Ibu memiliki bayi laki-laki dengan konsistensi menyusui yang sangat kuat. Lalu ibu tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ibu tidak merokok, dan juga ibu tidak mengkonsumsi alkohol. Ibu juga tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan juga sifilis. Karena riwayat menyusui ibu yang bayinya menyusu dengan kuat, puting ibu mengalami lecet. Bisa dikarenakan ibu salah dalam posisi menyusui. Di sini gejala lainnya adalah ibu kurang istirahat dan juga ibu tidak mengkonsumsi makanan-makanan bernutrisi. Baik, mari kita lanjutkan ke konsultasi. Di sini saya akan memberikan ibu dan juga bayi edukasi mengenai cara perawatan terbaik tentang anemia berat dan juga cara menyusui yang benar. Sebelumnya di sini ibu sudah dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosa ibu. Baik, langsung lanjut saja ke konseling. Baik, dengan Nyonya Alwi. Ibu, untuk keluhannya ibu apa ya, Bu? Saya kok merasa lemas, terus lemah, dada saya sesak pada saat beraktivitas. Jantung saya kadang berdebar sama saya suka pusing banget gitu. Kenapa ya, Bu? Oh, begitu, baik. Untuk kemarin waktu melahirkan, apa ibu ada perdarahan atau tidak ya, Bu? Tidak ada, Bu. Kemarin kata perawatnya normal semua. Kata perawatnya normal semua, baik. Apa ibu sering begadang mungkin selama sebelum menyusui dan juga selama menyusui ini? Ya, Bu, saya susah tidur karena baru pertama kali punya bayi dan kalau mau tidur malam kepala suka sakit. Baik, seperti merasa cemas begitu ya, Bu ya? Iya. Oh gitu. Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ibu sebelumnya sudah pernah tes HIV, tes hepatitis B dan juga tes sifilis? Apakah sudah pernah, Bu? Saya tidak HIV, Bu. Saya juga tidak sifilis. Kalau hepatitis saya tidak tahu. Baik. Apakah anak ibu menyusu dengan konsistensi lemah atau kuat, Bu? Anak saya menyusunya kuat sekali, Bu, sampai puting susu saya lecet. Apakah sebelumnya ibu pernah merokok, minum obat-obatan terlarang, dan juga apakah ibu sebelumnya pernah minum alkohol atau sekarang juga mengkonsumsi alkohol? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Baik. Apakah ASI ibu lancar selama ibu merasakan pusing-pusing ini? Iya, Mbak, lancar. Lancar, baik. Kenapa ya, Mbak? Saya kadang merasa sedih dan tidak bergerak karena saya baru melahirkan beberapa hari tapi kondisi tubuh saya malah menurun. Itu kenapa ya, Mbak? Baik, Bu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Bu. Hal ini tuh sebenarnya wajar sekali pada saat ibu baru melahirkan. Apalagi ini kan baru anak pertama ya, Bu. Dan apalagi ibu tuh setelah saya cek kondisi ibu tadi, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, ternyata ibu menderita anemia. Hal ini wajar jika ibu merasa kok saya tuh pusing ya, kok saya tuh keliengan ya, kok saya tuh gini-gini ya, kok lemes gitu-gitu. Itu hal yang wajar karena anemia ini. Nah, untuk pengobatannya sendiri nih, Bu, saya kasih tahu ya. Untuk pengobatannya, Ibu bisa rutin olahraga. Ya, Bu, kalau untuk olahraga sendiri karena Ibu punya baby, Ibu bisa kok jalan-jalan kecil muterin rumah gitu aja nggak apa-apa. Terus kalau pagi nih, subuh-subuh gitu, boleh dong jalan-jalan biar peredaran darahnya lancar dan juga tidak terjadi pembekuan serta pasokan darah ke otak ibu ini itu bisa lancar. Karena anemia dan juga pusing yang ibu rasakan itu karena pasokan darah ibu ke otak itu menurun, Bu. Dan juga dehidrasi itu juga bisa jadi pengaruhnya. Dehidrasi itu apa sih, Bu? Dehidrasi itu kekurangan cairan. Nah, untuk itu ibu tuh harus
mengkonsumsi air tuh minimal 8 gelas sehari ya Bu. Selain olahraga, mengkonsumsi air, ibu juga bisa mengkonsumsi makanan bernutrisi seperti sayur-sayuran hijau. Untuk makannya sih saya sarankan untuk 4 sehat 5 sempurna. Jadi di dalam sana tuh ada konsistensi seperti karbohidrat, protein, ibu juga ada seratnya, vitamin, mineral, seperti itu. Untuk serat-seratnya sendiri sih ibu juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran hijau, dari wortel. Kalau ibu sedang menyusui bisa mengkonsumsi daun katuk, seperti itu. Bisa mengkonsumsi daun pepaya, itu juga bagus Bu. Untuk mengobati anemia ibu juga bagus. Terus ibu juga bisa mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang hijau. Terus kalau untuk ibu menyusui biar asinya tambah lancar, ibu juga bisa nih ibu bisa mengkonsumsi kacang almond, tuh bagus banget Bu buat ibu menyusui. Nah, terus lalu untuk proteinnya apa aja sih? Untuk protein ibu bisa makan tahu tempe, ikan, ayam. Kalau ayam saya sarankan untuk ibu tuh dimasaknya bener-bener matang Bu, seperti itu. Jadi biar gak ada bakteri-bakteri yang bisa menularkan ke dedek bayinya juga gitu. Terus ibu juga bisa mengkonsumsi buah-buahan. Kayak misalnya ibu sukanya buah apa? Apel. Buah apel, ya bagus tuh, buah apel juga bagus ibu konsumsi itu. Terus minum susu biar membantu penyempurnaan apa yang sudah ibu konsumsi dalam sehari, seperti itu. Kalau nggak gitu, nggak banyak juga, nggak usah banyak nggak apa-apa Bu. Jadi ibu makan sering, makan sedikit tapi sering, supaya ada ASI yang bisa diproduksi terus Bu, biar dedeknya juga nggak kelaparan. Nah, lalu kalau ibu merasa sedih, merasa seperti itu sebenarnya saran saya ya Bu, ibu bisa banget nih kayak minta bantuan suami buat ngurusin dedek bayinya dulu, atau asinya diperah gitu, dipompa gitu, diperah, taruh di botol ya kan Bu, terus nanti taruh di kulkas, di freezer. Nanti kalau mau diminumkan ke adiknya baru deh ditaruh di chillernya dulu, terus baru nanti kalau asinya sudah mengikuti suhu tubuh ibu, suhu tubuh kita kayak apa sih ya, kayak kita sendiri gini loh Bu perasaannya, jadi nggak dingin banget, baru bisa diminumkan ke adiknya, seperti itu. Jadi ibu juga bisa minta bantuan suami, bantuan keluarga. Kalau misalnya ibu kan sering begadang malam, nah biar ibu nggak begadang malam tuh gimana sih caranya? Misalnya dedek bayinya dikasih minum tuh 4 jam sekali, kalau malam hari 4-6 jam sekali. Jadi adiknya tuh nggak sampai nangis gitu Bu. Dan dibiasain juga kalau tidur malam hari lampunya dedek bayi tuh dimatikan, supaya dedek bayi tuh tahu Bu perbedaan siang sama malam. Kalau siang tuh terang, kalau malam waktunya tidur tuh jadi dia harus di posisi gelap, seperti itu Bu. Untuk konsumsi sudah. Lalu untuk puting lecet, baik untuk puting lecet tuh bisa jadi karena itu Bu, salah posisi menyusui. Tuh bisa banget Bu. Kalau salah posisi menyusui, selain puting susu lecet, biasanya tuh dedek bayinya tuh juga minumnya tuh kayak belepotan gitu Bu. Baik, saya akan mengajarkan cara untuk memberikan ASI yang benar. Jadi supaya adik bayinya tuh minumnya juga enak, dan ibu pun putingnya nggak akan lecet, nggak akan ada masalah-masalah seperti ini. Baik, oh ya Bu, sebelumnya saran saya kalau untuk menyusui adik bayinya tuh jangan cuma di satu sisi ya Bu. Ibu pasti cuma di satu sisi. Soalnya tadi yang lecet cuma satu dan yang satu tuh udah kayak membengkak gitu. Nah, kalau buat bengkaknya itu ibu bisa sering-seringin susukan ke adik bayinya, atau dikasih kompres air hangat gitu Bu, dikasih pijatan gitu yang sebelumnya sudah pernah saya ajarkan. Untuk cara menyusui sendiri yang baik dan benar saya ajarkan ya Bu. Yang pertama, pastikan tangan dan juga ujung tangan di sini ada di pantat bayi. Nah, ibu bisa sekalian praktek sama adiknya. Nah, untuk posisi kepala adik bayi pastikan melekat pada itu Bu, areolanya itu tuh kayak hitam-hitamnya itu Bu, buat hitam-hitamnya di situ. Nah, kalau sudah setelah posisi kepalanya ini dan juga dagu ini menempel pada sebagian payudara ibu, lalu saat menyusukan pastikan mulut dedek bayi ini hampir seluruhnya masuk Bu, areolanya itu masuk gitu Bu. Nah, kalau sudah, tangannya bisa membentuk huruf C seperti ini.
Lalu diposisikan seperti ini, Bu, sambil kita pegang seperti ini. Nggih. Nah, seperti ini, Bu, kita minumkan ke adik bayinya. Nggih. Lalu, jika adik bayi sudah selesai minum, oh ya, Bu, sebelumnya untuk memastikan kalau adik bayi ini tuh minumnya bener gitu, pasti kan ada suara kayak ceguk gitu. Dan ibu tuh kayak merasa ada yang menghisap air susu ibu seperti itu. Kalau suaranya masih kayak cap 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 gitu, nah itu berarti itu salah, Bu. Itu yang bisa bikin puting susu ibu lecet seperti itu. Nah, lalu setelah itu jika dedek bayinya sudah selesai, kita lepaskan perlahan dengan kita memasukkan ujung jari kita ke sini, Bu. Nah, ke sininya dedek bayi dimasukin pelan-pelan gitu. Masukin, terus dilepas pelan-pelan. Kalau sudah, taruh dedek bayi di pundak ibu dengan posisi kepala menyamping. Jadi posisi kepalanya tuh jangan sampai ke arah badan kita. Jadi nanti kasihan dedek bayinya nggak bisa nafas. Posisi kepalanya menyamping seperti ini ya, Bu, menyamping seperti ini. Lalu diberikan tepukan pada pundak pelan-pelan. Nah, ini kalau pastikan itu sampai dedeknya bersendawa gitu, Bu. Nah, kalau sudah baru selesai gitu, Bu. Untuk makan makanannya sendiri saya sarankan untuk ibu tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas ya, Bu, ya, karena kasihan kalau dedek bayinya nanti diare. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ibu bisa menjelaskan lagi apa yang saya sampaikan? Apakah saya penjelasannya terlalu cepat, Bu? Mboten. Oh, mboten. Baik. Ya, saya tanya lagi ya. Apakah ibu bisa menjelaskan dari apa yang saya sampaikan tadi? Bisa. Bisa, Bu. Saya harus banyak konsumsi air putih, makan pas sehat 5 sempurna, istirahat cukup. Saya harus menyisihkan waktu untuk olahraga, bergantian payudara saat memberikan ASI. Nah, baik. Sebelumnya juga saya sarankan untuk ibu rutin menjaga kebersihan payudara ibu, ya, Bu. Untuk hari ini saya berikan ibu suplemen penambah darah dan juga suplemen penambah zat besi supaya ibu anemianya bisa berkurang. Seperti itu ya, Bu. Untuk saran saya jangan mengkonsumsi obat-obatan di luar ya, Bu, karena ibu kan lagi menyusui dan itu pasti berdampak juga pada dedek bayinya. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lain, Bu? Mboten, sampun paham sadanten. Oh, begitu. Baik. Sebelumnya terima kasih ya, Bu. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.